Dia marah kayak nanya ya. Apa bedanya Adam sama Yesus? Adam ciptaan, Yesus pencipta. Kan sama manusia juga. Iya. Kira-kira Allah apa sih kuasanya, Pak? Kuasa Allah banyak. Masalahnya Pak Zainuddin kan lebih suka ke neraka, menemani kakinya Allah. Kalau saya lebih suka ke surga, ngikut Yesus gitu. Jadi itu pilihan, Kak. Kalau Kak Zainuddin mau ke neraka, itu pilihan Kakak. Saya tetap milih ke surga. Kenapa? Karena saya masih waras. Oh Kak, kalau orang Islam memang masuk neraka Kak, adakah dalilnya Kak? Sekarang saya tanya, Bapak percaya nggak jembatan Sirotol Mustaqim? Percaya. Jembatan itu adanya di mana? Di surga. Mana ada jembatan Sirotol Mustaqim di surga? Kalau jatuh dari jembatan itu masuk neraka, tapi kalau melewati jembatan masuk surga Kak. Sekarang saya tanya, mungkin nggak kau ngelewatin jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah 7? Mustahil. Zainuddin tidak terima ajarannya dibongkar, akhirnya mundur dari debat. Apa bedanya Adam sama Yesus? Percaya tidak jembatan Siratul Mustaqim? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Halo Zainuddin. Islam Kristen Bang. Mau bertanya apa Bang? Dia marah kayak nanya ya. Apa bedanya Adam sama Yesus? Adam ciptaan, Yesus pencipta. Kan sama manusia juga. Iya, Adam ciptaan, Yesus pencipta. Kalau Adam dari tanah menjadi manusia, kalau Yesus Allah menjadi manusia. Beda kan? Iya, tapi mati juga. Adamnya bangkit nggak? Yesus bangkit. Yes. Makanya kau kan libur setiap hari Minggu. Itu hari kebangkitan Yesus itu, Bang. Makanya kau kalau Minggu itu libur, tau nggak kenapa? Karena itu adalah harinya Tuhan Yesus bangkit. Bersyukurlah kau. Makanya hari Minggu kau masih enak-enak libur, masih ngoro, iler kau kemana-mana. Itu Yesus bangkit itu. Tapi kalau dia bangkit, saya kapan nampak, Bun? Iyalah. Hanya orang kudus yang bisa melihat Tuhan. Kau kan banyak dosanya. Karena di dalam Alkitab dikatakan apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Oke, berarti Kak, apa perbedaan air laut? Mengapa air laut itu asin? Mengapa air sungai itu tawar? Iya, air sungai nggak ada garamnya, air laut banyak garamnya. Kok ada garam? Siapa yang buat Kak? Tuhan Yesus. Ada dalilnya Kak? Ada dalilnya. Iya. Karena Yesus itu adalah garam dunia. Dengan apakah segala sesuatu ini digarami tanpa garam gitu kan? Diasini tanpa garam. Ya, tapi harus ada dalilnya Kak. Kalau tak ada dalilnya, gimana Kakak tahu? Tahu lah. Makanya kan Yesus itu dikatakan akulah garam dunia. Ada itu dalil. Iya. Karena semua rasa ini berasal dari Dia. Dialah yang memberikan rasa kepada dunia ini. Tapi kalau saya boleh tahu, kira-kira Allah apa sih kuasanya, Pak? Kuasa Allah banyak. Apa? Dia besar, kuasanya besar. Tidak besar boleh itu bukan kuasa, mata. Pak. Besar itu kodrat, Pak, bukan kuasa. Kuasa Dia apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seperti tumbuhan, hewan, makhluknya, manusia, dan lain-lainnya. Begitu juga langit. Itu bukan kuasa, Pak, itu tulisan. Itu saya tahu dia kuasa. Iya, itu tulisan. Tapi itu nggak benar-benar terjadi gitu. Itu cuma tulisan yang dibawa sama pria Arab namanya Muhammad yang menikahi anak mantunya menjadi istrinya. Itu cuma tulisannya dia itu. Perkataannya dia yang dituliskan. Jadi kalau dikatakan
Allah yang menjadikan segala sesuatu itu nggak terbukti sama sekali. Ya, tapi saya percaya dalam Al-Qur'annya, perkataan dalam Al-Qur'an, firman-firman Iya. Allah. Nggak apa-apa, Pak. Sama halnya dengan orang-orang Islam yang percaya kencing onta itu bisa jadi obat. Nah, saya sih nggak percaya itu. Karena yang namanya urin, kotoran itu tidak mungkin jadi obat itu. Tapi kan Bapak Ya, lebih memang percaya kan, ya nggak apa-apa. Itu hak masing-masing orang. Kalau Bapak percaya apa yang dikatakan satu pria yang mukanya asam ini kepada orang buta, ya itu adalah pilihan Anda gitu. Iya, betul. Agama kakak dan agamaku itulah Kak ya. Juga saling menjaga lah Kak. Betul. Masalahnya Pak Zainuddin kan lebih suka ke neraka menemani kakinya Allah. Kalau saya lebih suka ke surga, ngikut Yesus gitu. Jadi itu pilihan Kak. Kalau Kak Zainuddin mau ke neraka itu pilihan Kakak. Saya tetap milih ke surga. Kenapa? Karena saya masih waras. Oh Kak, kalau orang Islam memang masuk neraka Kak, adakah dalilnya Kak? Ada, Maryam 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan dari Tuhanmu. Itu satu. Lalu di dalam hadis, Allah itu kakinya ada di dalam neraka. Gak ada itu. Loh itu ada. Itu tadi saya sebutkan dalilnya. Kalau ada hadisnya pun itu Bukhari 4471. Iya, Sahih Bukhari. Bukhari kira-kira sahih nggak? Sejak itu dia lemah itu Kak, tak kuat. Enggak, coba baca dulu. Bukhari 4470 dan 4471. Iyalah, saya tak mau baca Kak. Nanti dicatat ya. Bang Zainuddin nanti dicatat terus sama Maryam 71 itu surah di Quran. Nanti dicatat. Nah, itu. Jadi kalian itu memang harus ke neraka ya. Kalau Pak Zainuddin suka ngikutin yang di neraka, ya itu pilihan Bapak. Tidak. Kalau orang dibilang sama orang Islam boleh jadi, tapi tidak dibilang orang Islam Kak. Cuman neraka aja siapa? Neraka itu apakah orang Islam, apa orang Yahudi, apakah orang Kristen? Kita nggak tahu Kak. Oke, sekarang saya tanya, Bapak percaya nggak jembatan Shirathul Mustaqim? Percaya. Jembatan itu adanya di mana? Di surga. Mana ada jembatan Shirathul Mustaqim di surga? Ataupun lawak-lawak kau? Ini di neraka lah. Ini di neraka lah. Di atas neraka itu jembatan. Makanya nggak ada satu orang pun di antara kalian. Mana ada jembatan Shirathul Mustaqim di surga? Surga itu udah tempatnya berenang-berenang di air susu. Mana ada jembatan di situ? Ada yang sungai. Iya, apa? Kalau jatuh dari jembatan itu masuk neraka, tapi kalau melewati jembatan masuk surga Kak. Sekarang saya tanya, mungkin nggak kau ngelewatin jembatan yang tipisnya seperti rambut dibelah 7? Mustahil. Auto gubrak. Begitu satu langkah gubrak. Kakak kan belum pernah mati, kok sudah mati nanti kau tahu Kakak. Saya kalau nunggu mati dulu baru tahu, males banget aku daftar ke situ. Nunggu mati, Lazarus udah mati, udah ngasih tahu bahwa Yesus itu adalah keselamatan. Tuhan Yesus sendiri udah mati dan dia memberitahu dia adalah keselamatan. Nah, kalau kamu nunggu yang udah mati baru bangkit ngasih tahu, udah. Kalau di dalam iman Kristen udah dibuktiin. Lazarus sudah mati dan bangkit. Makanya Lazarus bilang, cuman ada di dalam Yesus keselamatan. No, kalau di dalam Islam, siapa yang udah pernah mati terus bangkit ngasih tahu? Woi, gue lewatin jembatan Shirathul Mustaqim. Gak ada. Makanya aku bilang, iman kalian itu iman lawak-lawak. Gak ada buktinya. Itu. Kan kamu tadi bilang, fokusnya tadi gini, kakak udah mati dulu biar tahu. Aku tahu karena Lazarus udah mati. Lazarus udah bangkit dari sana. Makanya kami tahu. Loh kalau abang, nerakamu gak ada yang tahu. Kenapa? Belum ada satupun yang keluar dari sana hidup-hidup. Coba, siapa yang udah keluar dari neraka hidup-hidup? Belum ada, tapi dia ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah itu,
Tetapi Lazarus sudah keluar dari dunia orang mati. Makanya saya lebih percaya apa yang disaksikan Lazarus. Kalau belum ada yang keluar dari neraka kalian, itu nggak ada yang selamat. Iya dong, logikanya kan gitu. Tapi kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Lazarus sudah bilang, aku dibawa ke pangkuan Abraham. Lazarus itu siapa, Kak? Orang yang satu-satunya dibangkitkan Yesus setelah 4 hari mati. Oh, itu ada juga, Kak, kisah pemuda 7 orang. Tahu nggak kisah pemuda 7 orang itu? Itu orang Kristen. Terus sama Allahmu dicontek. Ashabul Kahfi kan? Surah Al-Kahf kan? Itu tahu nggak, Kak? Al-Kahfi, Iya, kamu tahu nggak itu? Allah itu melihat catatan uskup-uskup gereja ortodoks. 7 orang Efesus yang tertidur itu. Bisa-bisanya Allah mau nyontek dari situ. Cuman itu? Nggak ada lah, itu. Iya. Itu kisah itu di dalam Quran sudah ada. Sudah ada dalam Quran. Sebelum ada di Quran, itu di abad sebelum-sebelumnya, itu adalah kisah uskup-uskup ortodoks. Dicontek sama si Allah, dijadiin dalil di Quran sama si Muhammad. Tapi itu tadi loh Bang. Tadi kamu bilang, aku suka tertarik ketika kamu bilang, mati dulu Kak biar tahu. Lazarus udah. Makanya dia ngasih tahu, Yesus ini adalah Tuhan. Nah kalau di dalam Islam, siapa yang udah keluar dari neraka? 1 orang yang udah keluar dari neraka. Jadi kalian jangan berharap ada yang keluar dari neraka. Kami kata mau masuk neraka Kak, kami masuk surga. Sekarang saya tanya ya, ini nggak usah dulu orang ya. Di dalam Bukhari, hadis Bukhari 4471, kaki Allah kan ada di dalam neraka. Kira-kira udah keluar belum kaki Allah dari neraka? Kaki Allah dan nerakanya apa kaki Allah? Allah tak punya kaki, tak punya tangan, tak punya mata. Ini saya bacain ya. Yang disamakan seperti manusia. Dia tidak bermakhluk, tidak berbentuk. Coba di surah As-Saff dikatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Kok Allah dia manusia. Kok nggak punya tangan terus ya? Orang-orang mukmin akan berseri-seri memandang wajah Allah. Allah punya wajah. Ketika hari di mana betis disingkapkan, Allah punya betis. Bukhari 4471, Allah punya kaki. Lah itu dalil. Itu salah itu Kak. Itu salah itu Kak. Dalil salah itu. Loh, nih saya bacain. Salah itu dalilnya tuh. Loh, jadi kamu menolak Quran? Menolaklah seperti itu. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu, Allah itu tidak punya tangan, tidak punya mata. Allah itu maha besar, tidak bisa dilihat oleh mata. Sudah mati nanti baru tahu. Loh, ini gimana sih di dalam surah? Di dalam Sudahlah Kak. Enggak, kamu Sudahlah Kak. Sabar aja Kak. Agama kakak, agama. Begitu aja Kak. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi renungkan dulu itu ya Bang ya. Jangan pula kau menuhankan sesuatu yang belum keluar dari neraka. Ketika membandingkan antara Adam dengan Yesus, tidak bisa dilihat dari konteks kehadirannya ke tengah-tengah dunia, dalam pengertian Yesus lahir tanpa ayah, sedangkan Adam dihadirkan ke tengah-tengah dunia tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada ungkapan yang sering kita dengar, kalau dasar orang Kristen menuhankan Yesus oleh karena lahir tanpa ayah, hanya dengan ibu melalui rahim Maria, maka lebih pantas lagi, lebih layak lagi Adam dijadikan Tuhan oleh karena hadir ke tengah-tengah dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Ini merupakan perbandingan yang menurut saya dalam level yang sangat rendah. Yesus yang kami percaya memang memiliki natur keadaan sebagai manusia,
itu diperolehnya dari kandungan Bunda Maria. Itu sebabnya Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah buah rahim Maria. Tetapi Yesus ini memiliki keunikan yang mana tidak dimiliki oleh nabi, rasul, imam, raja, dan utusan lain. Karena Yesus realita kenyataannya dari fakta Alkitab telah memiliki eksistensi keberadaan kekal bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahkan bisa dibuat sebuah konklusi kesimpulan, Yesuslah yang menciptakan Adam. Barangkali ada banyak orang yang menyimpulkan, mana mungkin, mustahil Yesus menciptakan Adam. Kan durasi waktu antara Adam dengan Yesus sudah ribuan tahun. Mana mungkin yang datangnya belakangan menciptakan yang duluan datang. Tidak masuk akal. Kalau dipakai dengan logika, tidak akan masuk logika. Kenapa ada konklusi kesimpulan demikian? Oleh karena orang-orang yang punya paham pengertian seperti itu hanya mengerti, mengenal, memahami Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jelas berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu pencipta segala sesuatu, tentu bukan dalam konteks keadaannya sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik jasmani, tapi dalam keberadaannya sebagai yang kekal, yaitu sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau mau dibandingkan antara Adam dengan Yesus, jauh sekali perbedaannya, sejauh timur dari barat. Adam itu dari tanah menjadi manusia. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Adam itu ciptaan, sedangkan Yesus pencipta segala sesuatu. Yohanes 17 ayat yang kelima berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa, di hadapan Bapa sebelum dunia ini ada. Sejak kapan Allah Bapa itu memiliki kemuliaan? Sejak kekal, berarti Sang Firman yang menjadi manusia dan dalam keadaan sebagai manusia disebut namanya Yesus, itu kekal ada bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24, bahwa Allah yang disapa dengan Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Wahyu 1 ayat yang ke-8 jelas menegaskan kepada kita, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak boleh dilekatkan Maha itu kepada ciptaan. Yang namanya Maha itu pasti kepada Sang Pencipta. Maka Yesus itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Wahyu 1 ayat 17. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 8 menegaskan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya tidak pernah tidak ada. Berarti sejak kekal, sejak Allah itu ada, sudah ada. Tentu kembali diingatkan kepada kita bukan dalam konteks tubuh fisik jasmani kemanusiaan.
Tadi saudara kita Agatha berdebat dengan saudara Jainuddin, seorang Muslim, terkait dengan kepastian masuk surga atau jalan ke surga. Bagi orang Kristen memang sangat meyakinkan, tidak ada keraguan, tetapi yang ada adalah kepastian, garansi, jaminan masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sebagai firman datang dari surga. Dia rela mati di kayu salib, bangkit dari kematian mengalahkan maut, dan telah kembali ke surga. Ketika Yesus mengatakan murid-muridnya masuk surga, maka Yesus yang adalah pemilik penguasa surga, siapapun yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Mungkin ada orang yang berkata, kan Allah yang disapa dengan Bapa penguasa surga, bukan Yesus. Jangan lupa Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi Yesus itu penguasa atas bumi maupun surga, dan tidak ada yang bisa menandingi pribadi Yesus. Terkait dengan jalan ke surga, jalan ke surga bagi kami bukan jalan Shirathul Mustaqim, ibarat rambut dibelah 7. Saya tadi coba membaca apa itu jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan yang ada di atas neraka, kalau bisa melewatinya bisa masuk surga. Tapi kalau tidak berarti jatuh ke neraka. Konsep kekristenan bukan seperti itu tentang jalan keselamatan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapapun yang terhisapkan menyatu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu pasti sampai ke surga. Saya sedang berpikir-pikir dan merenungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dikatakan jalan ke surga seperti jembatan Shirathul Mustaqim, seperti rambut dibelah 7, saya mengerti, memahami ini dari sudut pandang kekristenan Bapak Ibu Saudara. Mustahil, tidak mungkin. Jangankan jembatan seperti rambut dibelah 7, satu utas tali besar pun dibentangkan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain, saya tidak mampu melewatinya. Mungkin para akrobat profesional bisa melewatinya. Kalau memang mustahil, sulit, sukar, susah untuk dilewati, berarti pengertian saya, keselamatan, masuk surga, beroleh hidup yang kekal adalah hanya karena kasih karunia. Kalau dengan kekuatan sendiri, mustahil kita bisa menggapai surga. Tapi kalau Allah Bapa mengutus anaknya, firman-Nya nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, dan Dia rela mati di kayu salib untuk menjadi jalan penebusan, pembenaran, pendamaian antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia, maka itu pasti terjamin dan sungguh sangat meyakinkan.